Halo semuanya, selamat datang. Wah, siap-siap ya buat sebuah petualangan seru. Hari ini kita bakal jadi detektif kata-kata loh. Kita akan jelajahi setiap sudut rumah buat nemuin benda-benda dan tentu saja belajar nama bahasa Inggrisnya. Percaya deh, ini bakal jadi cara belajar yang asik banget. Jadi gimana? Udah siap buat menjelajah dan kenalan sama kata-kata baru? Pastinya siap dong ya. Soalnya tur virtual kita bakal langsung dimulai. Caranya gampang banget kok. Jadi, kita tuh bakal jalan-jalan virtual keliling rumah, pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, di setiap ruangan, kita bakal berburu benda-benda yang menarik dan kita cari tahu, ini sebutannya dalam bahasa Inggris apa ya? Oke, yuk kita mulai. Pemberhentian pertama kita adalah ruang tamu. Biasanya kan ini jadi pusatnya rumah ya, tempat kita kumpul, santai bareng keluarga. Coba deh kita lihat sekeliling. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Nah, coba lihat benda yang satu ini. Kalau dalam bahasa Inggris, kita sebutnya chair. Artinya, kursi. Yuk coba kita ucapkan bareng-bareng ya. Chair. Sekali lagi, chair. Keren. Ini nih tempat kita buat duduk. Oke, biasanya nih dekat kursi itu ada pasangannya. Nah, ini dia, table. Artinya meja. Tempat kita naruh buku, minuman, atau mungkin hiasan bunga. Yuk kita ucapin bareng-bareng, table. Mantap. Nah, buat hiburan, di ruang tamu biasanya ada television. Yang ini gampang banget, soalnya pengucapannya mirip banget sama bahasa Indonesia kan? Televisi. Oke, ini kata terakhir kita di ruang tamu, 3 kata udah kita kantongin. Sip, dari ruang tamu, tur kita lanjut lagi. Sekarang kita pindah ke ruangan yang aromanya paling enak di rumah. Dapur. Betul tempat semua keajaiban makanan terjadi. Kira-kira harta karun apa aja ya yang bisa kita temuin di sini? Oke, yang pertama. Alat yang biasa kita pakai buat makan sup atau es krim dalam bahasa Inggris namanya spoon. Artinya sendok. Yuk coba bilang bareng-bareng. Spoon. Gampang kan? Nah, kalau ada sendok, biasanya ada temennya nih. Ini dia, fork, yang artinya garpu. Bener banget. Kalau kita makan mie misalnya, pasti butuh fork kan? Pasangan sejati sama spoon. Terus, makanan kita ditaruhnya di mana dong? Ya tentu aja di atas plate, artinya piring. Jadi kita pakai spoon dan fork buat ngambil makanan dari plate. Tuh kan, semuanya nyambung. Wah, nggak kerasa ya, kita istirahat sebentar yuk. 2 ruangan udah kita jelajahin loh. Coba tebak deh, udah berapa banyak kata baru yang kita kumpulin sampai sekarang. Coba kita hitung bareng-bareng. Bener banget, udah ada 6 kata. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Dari ruang tamu tadi ada chair, table, television. Terus dari dapur ada spoon, fork, dan plate. Kamu hebat banget. Oke deh, energinya udah keisi lagi kan? Sekarang kita lanjut ke pemerintian terakhir. Yuk, kita masuk ke kamar tidur. Ini nih tempat paling nyaman di rumah buat istirahat. Jadi kita ngobrolnya sedikit lebih santai ya di sini. Nah, benda yang paling penting di kamar tidur udah pasti ini dong. Bed, artinya tempat tidur. Tempat kita buat isi ulang baterai setelah seharian penuh beraktivitas. Terus, di atas bed kita kan butuh sesuatu yang empuk tuh buat kepala kita. Apa ya namanya? Pillow. Betul sekali, bantal. Bikin tidur jadi nyenyak banget kan? Dan kata terakhir untuk petualangan kita hari ini adalah lamp. Artinya lampu. Biasanya ada di sebelah bed, biar kita bisa baca buku dulu sebelum tidur. Jadi nggak gelap-gelapan. Oke, dan selesai sudah tur rumah kita. Total ada 9 kata baru yang kita temukan. Tapi ini bukan akhir loh ya. Ini justru awal dari petualanganmu sendiri. Tapi sebelum itu, ayo kita lihat lagi semua harta karun yang udah kita kumpulin. Nah, coba lihat deh. Ini kayak peta kata dari petualangan kita tadi. Lengkap semuanya di sini. Ada chair, table, television. Terus ada spoon, fork, plate. Dan yang terakhir, bed, pillow, dan lamp. 9 kata dari 3 ruangan, semuanya ada di sini buat kamu. Luar biasa! Kamu baru aja berhasil belajar 9 kata baru dalam bahasa Inggris hari ini. Keren banget! Kamu harus bangga sama diri sendiri loh, karena belajar sesuatu yang baru itu pencapaian yang hebat.
Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil nih buat kamu. Coba deh sekarang lihat sekeliling ruanganmu sendiri. Ada nggak benda-benda yang namanya udah kita pelajarin tadi? Atau mungkin kamu nemuin benda baru? Petualanganmu jadi detektif kata dimulai sekarang.